Nah, teman-teman, ini saya katakan di awal bahwa ini sebenarnya bukan satu riset yang sangat baru, ya. Banyak kalau Bapak Ibu mengikuti sebenarnya salah satu yang direkomendasi kloroquine itu merupakan obat yang sudah lama dipakai sebagai obatnya malaria misalnya. Ini juga begitu, saya kira teman-teman LIPI juga kapan itu sudah hampir semua institusi ya cepet-cepetan untuk declare bahwa ini sudah melakukan riset dan tidak itu. Nah, saya yakin itu sangat sangat bagus karena sebuah alternatif untuk tadi mengobati bisa langsung ke virusnya, artinya menolak atau mematikan, tetapi juga dapat juga kita gunakan untuk tadi ya meningkatkan daya tahan. Nah, poin kedua yang saya tulis mungkin nanti bisa di download kalau ini adalah ini poin kita ya. Jadi senyawa-senyawa apa sih sebenarnya yang ada di dalam tanaman-tanaman yang sudah disebut tadi ya, yang nanti bisa kita modelkan. Karena impossible kita memodelkan model molekul kemudian berupa campuran senyawa. Itu nggak pernah dilakukan, apalagi modeling untuk apa namanya ekstrak dari daun, nggak pasti tidak. Kalau memodelkan ya senyawa tunggal begitu. Karena itu di poin kedua itu ada beberapa sudah mulai menyebut senyawa-senyawanya. Nah, nanti akan semakin kelihatan ke tayangan-tayangan berikutnya. Saya yakin taman-taman lain nanti ini pekerjaan dari teman-teman dengan tim kami di Fakultas Biologi juga sudah mendapatkan informasi itu. Terus, ya, oke, ini saya kira terlalu kecil. Kita ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi pandemi ini. Satu adalah kita mencari ya obat tradisional tadi, ada 3 kriteria itu yang memang sudah ya apalagi itu farmaka kita dorong ke sana, sudah dikenal oleh orang nenek moyang kita sejak namanya, dan ini kita fokuskan di sini ya, itu yang kedua. Yang kedua memang kita bisa melihat senyawa-senyawa yang sudah dipakai mungkin di bidang kimia komputasi kita mengenal salah satu bidang yang dinamakan dengan mencari senyawa-senyawa yang sudah dikenal kemudian dipakai untuk obat, kandidat obat dari gejala baru dari sebuah penyakit. Ya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang kalau semua panjang banget termasuk yang kami lakukan ini di modeling adalah memulai dengan modelnya. Modelnya nanti masih berkait dengan sintesis kalau harus disintesis atau harus diekstrak kalau itu dapat diekstrak dan tanaman obatnya mencukupi. Ya. Ini ada beberapa langkah dan semuanya dilakukan orang, tergantung siapa yang melakukan itu, bidang apa kajiannya, keahliannya di bidang apa, gitu kira-kira. Terus, ya, kloroquine tadi seperti saya katakan itu sudah direkomendasikan, saya kira WHO pernah dan sekarang cabut lagi, dan supaya harus kita ikuti hari per hari ya. Ini memang harus kita lakukan semacamnya. Ada rekomendasi senyawa-senyawa obat yang sudah dikenal kemudian diberikan, dan ya memang kita nggak harus sesuatu yang baru ya untuk obat yang ini kan kelompoknya virus. Nanti kita lihat sebenarnya virus corona itu dalam klasifikasi virus itu seperti apa supaya kita bisa menentukan dan kenapa terkait dengan obat tertentu itu. Ya. Jadi ini kita ikuti dan ikuti perkembangannya. Saya kira WHO sangat concern karena seluruh dunia kena. Oke, kita teruskan.
Ya, kita teruskan bahwa ini yang direkomendasikan lihat dari perkembangan yang sudah ada. Terus, ya, nah ini sudah mulai, oke. Nah, ini Iya, nampaknya artinya compound yang kita. Oh ya, oke. Sudah. Sudah masuk lagi ya. Sudah masuk lagi. Tadi sempat. Ya, oke. Oke. Jadi senyawa dihasilkan itulah yang oke. Oke, terus ya, kita teruskan slide berikutnya. Oke, nampaknya ada gangguan Pak. Jadi, ya, ini mohon maaf, kelihatannya koneksi internetnya. halo. Oke, Bro. Iya, maaf ini tersendat. Oke, kita lihat, kita teruskan. Ya, ini mau belanja ini ya. Ini kajian dari teman-teman biologi, ya, tim dari biologi bahwa flora Indonesia ini sangat banyak jenisnya. Bisa saja dari buah manggis, saya kira sekarang yang jual ekstrak manggis banyak banget, ya, itu berarti. Kemudian dari sayur-sayuran, juga dari tanaman hias, dari perindang dan sebagainya, saya kira juga banyak kemungkinan untuk diambil manfaatnya. Terus, oke. Nah, dari yang banyak itu, slide berikutnya. Oke, maaf ini agak tersendat. Kita salahkan teknologi aja. Ibu, jadi eksplorasi 142 family dari flora Indonesia, kita dapatkan ini, bahwa misalnya jahe, wah ini mungkin ibu-ibu tahu nih harga jahe sekarang berapa, meningkat banget. Karena memang logis, karena di dalam senyawa-senyawa yang ada di jahe ini banyak sekali yang memberikan efek obat ke kita sebagai antivirus, juga misalnya antiplasmodium. Dengan demikian maka kita kemungkinan besar akan mengambil riset berikutnya adalah memang senyawa-senyawa yang di dalam jahe atau family-nya jahe. Terus, nah, oke. Ini kalau jauh isinya bentuknya garis. Tapi yang sebenarnya di situ adalah jumlah senyawa yang nama-nama senyawa. Ini sudah senyawa ya, compound senyawa yang ada di merupakan metabolis sekunder dari yang ada di dalam jahe tadi. Jadi nomor 1 bisa macam-macam.
mungkin Bapak Ibu yang sudah mulai beride punya cucu seperti saya, punya anak, nah ambil aja ini sebagai salah satu alternatif nama, kayaknya bagus-bagus ya. Ini adalah input bagi kami, bagi kita orang modeling untuk bisa melakukan model dari senyawa itu. Oke, kita dan lain-lain akan mudah mendapatkan senyawanya. Terus ya, kita teruskan. Nah, dari senyawa-senyawa itu, ya, ini sebagai salah satu contoh aja, kita bisa sangat banyak informasi yang kita dapatkan dari ini. Misalnya jarak beberapa tahun lalu, semua nanam jarak ya. Padahal di situ juga ada senyawa-senyawa aktif yang memang bisa. Aku saat ini saya selalu sampaikan di kuliah atau pertemuan-pertemuan bahwa Tuhan itu maha besar, maha adil banget. Jadi senyawa aktif yang ada di tumbuhan itu pasti runut, pasti kecil konsentrasinya. Jadi bisa bayangkan kalau Tuhan menciptakan satu tumbuhan, ini adalah tumbuhan obat jantung. Wah, itu kan Tuhan nggak mungkin melakukan itu ya. Jadi pasti yang dilakukan adalah yang kecil dan kita mengekstrak, membuat pabriknya kalau itu harus disintesis dan lain-lain. Jadi sangat mudah. Terus, ya, ini sudah sampai senyawa, Bapak Ibu. Orang kimia pasti kalau ini terkenal sebagai obat ini, pasti orang kimia selalu mikir senyawa apa ya di dalamnya. Kok bisa memberi efek terhadap menjadi obat itu pasti gitu. Kalau sudah orang kimia bilang gitu, itu artinya yang ada di kepalanya orang kimia, pikiran orang kimia adalah struktur ya. Strukturnya seperti apa? Karena disitulah nanti kita bisa modifikasi dari senyawa yang aktif yang bisa saja secara eksperimental untuk disintesis sulit misalnya, maka kita bisa saja mengambil turunannya, nah untuk mendapatkan senyawa yang bisa saja aktivitasnya mirip atau malah lebih baik. Nah, untuk ngetes lebih baik atau tidak, itulah peran molecular modeling. Terus, ya, oke. Namanya juga manusia, gitu selalu saya bilang memulainya, bahwa COVID-19 ini membuat kerukunan kita sedunia ini nambah besar, yaitu dibukanya ya, basis data riset tentang COVID-19 ya, dan disiplin apapun ya, dari kesehatan, dari kimia juga begitu, kita bisa mengakses database yang ada sangat-sangat terbuka ya. Ini mungkin detailnya nanti bisa dicek, gampang sekali dicek. Terus ya, salah satunya ini misalnya SARS-CoV-2 resources. Di situ teman-teman bisa mendownload bahkan publikasi ilmiah yang berkait dengan COVID-19. Itu yang tadi saya katakan, kerukunan kimia, bukan hanya kimia saja, keilmiahan itu bisa sangat cepat terbentuk. Ya. Biasanya harus mengakses, membayar, dan lain-lain. Ini mudah. Monggo nanti dengan mudah itu teman-teman bisa mengakses, malah kewalahan mungkin ya untuk membayar. Terus contoh basis data yang lain ya. Terus nah ini juga ya, coronavirus knowledge hub. Jadi di situ riset-risetnya banyak ya. Kalau saya senang fotografi ya sebenarnya senang gambarnya, tapi tidak suka pengaruhnya begitu ya. Terus ya, ini juga nanti Bapak Ibu search COVID-19 muncul banyak sekali. Tapi ya yang spesifik bidang ilmu Bapak dan Ibu, saya yakin bisa ditelusuri ya. Terus